Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Nah, salam kenal, bertemu kembali dengan Bapak di sini. Oke, ini tutorial yang berikut ini adalah bagaimana cara menggunakan VLab, virtual lab yang dimiliki oleh Kemdikbud tentang eksperimen balancing. Nah, di sini adalah tentang kesetimbangan. Namun yang akan kita gunakan dari balancing ini atau kesetimbangan yang ada di dalam neraca ini, kita akan mengecek atau menguji pengaruh gaya terhadap sebuah benda yang dikaitkan dengan nilai momen gaya. Nah, itu yang akan kita amati. Oke, langkah pertama adalah kalian pastikan sudah mengklik link yang Bapak sediakan ada di dalam LKPD. Nah, nanti akan seperti ini linknya, diarahkan ke bagian ini, kemudian akan tampil seperti ini. Oke, selanjutnya kita pastikan semua beban gantung yang ada di sini hilang, artinya tidak ada beban apa-apa. Kita klik di bagian kanan, ini beban 1, ada tempat sampah yang di sini kita klik. Oke, kemudian kita klik lagi beban 2, kita klik ini, kita hapus, kita menuju ke beban yang ada di sini, kita hapus, kita klik lagi beban 2, kita hapus. Oke, sekarang sudah habis. Nah, kemudian sekarang kita amati bagian-bagian yang ada di sini. Nah, di bagian ini ada terdapat lengan. Bagaimana cara menambahkannya? Kita tinggal tekan tombol tambah beban. Nah, kemudian nilai beratnya atau massa, nilai massanya kita bisa ubah-ubah di bagian ini. Berapa kilo? Kemudian jaraknya kita bisa ubah-ubah juga di bagian ini. Bisa juga kita ubah dengan menggeser di bagian ini. Oke. Kemudian nilai momen gaya kita bisa cek di bagian ini. Momen di sisi kanan, yaitu nilainya adalah 23,23 Newton. Karena nilai gravitasi yang kita pakai adalah 9,8 meter per sekon berpangkat 2. Resultan momen gayanya adalah negatif 23,23 Newton meter. Nah, kenapa negatif nilai resultan momen gayanya? Karena jika benda atau arah lengan gaya itu berputar searah jarum jam, maka nilai momen gayanya adalah negatif. Sementara jika dia berputar berlawanan jarum jam, maka nilai momen gayanya adalah positif. Oke, kita coba buktikan. Kita hapus dulu yang ini. Oke. Nah, bagaimana kalau kita isi di bagian sebelah kiri? Kita tambahkan. Nah, yang kita dapatkan adalah di bagian sisi kiri ini ada bebannya 1 kg. Jaraknya adalah 4,7 meter. Dan dia bergerak searah bebannya, yaitu berlawanan jarum jam. Nilai momen gayanya adalah 46,06 Newton meter. Resultan momen gayanya adalah 46,06 Newton meter. Nilainya adalah positif. Nah, kenapa demikian? Jadi nilainya positif karena dia berlawanan arah jarum jam dan momen gayanya tepat keluar bidang pengamatan kita. Nah, dari sini kita mengamati percobaan pertama, yaitu peristiwa momen gaya dan nilai momennya. Oke, serta arahnya tentunya ya. Oke, kita nolkan lagi. Oke. Nah, di dalam percobaan nanti kalian akan menempatkan beban-beban yang berbeda dengan panjang tertentu pada lengan gaya, kemudian diberi massa dengan massa tertentu secara berurutan sesuai dengan di LKPD. Sebagai contoh seperti ini.
Yang pertama kita tambahkan beban, kita ubah dulu, misalkan 3. Kalau di sini kita ubah dulu. Oke, 3 pas. Kemudian di sebelah kiri kita tambahkan oke. Nah, dari sini kita pastikan angkanya dulu. Nah, dari sini kita akan mengamati dari 2 gaya yang bekerja pada lengan ini, maka kita bisa pastikan resultannya adalah sebesar 9,8 Newton positif, berarti dia lebih condong berlawanan arah jarum jam atau di sebelah kiri yang turun. Nah, nanti ini akan kalian jelaskan dalam LKPD kemana arah resultan gaya. Oke, kemudian di sini ada nilainya. Jadi kalian tidak perlu menghitung lagi, sudah ada angkanya. Kalian masukkan ke dalam tabel berapa nilai momen gaya di sebelah kiri dan momen gaya di sebelah kanan, nanti diresultankan. Ini bagian pertama. Nanti di bagian kedua kalian akan diberi kasus, yaitu jika menggunakan banyak beban di bagian kiri dan bagian kanan. Misalkan seperti ini. Kita tambahkan secara acak saja, ada 4. Oke, kita tarik masanya, kita sesuaikan. Ini juga nanti sesuaikan berapa ini minta, digeser di sini, lalu diubah panjangnya di bagian ini. Kemudian apa yang terjadi? Resultannya. Nah, bentuk gambarnya seperti ini. Kemudian hasil resultannya ada nilainya sekian. Nah, ini harus kalian jelaskan. Cara menjelaskannya adalah satu persatu. Momen gaya pertama ditambah momen gaya kedua dikurang momen gaya ketiga dan momen dikurang lagi dengan momen gaya keempat. Nah, atau resultan momen gaya di sebelah kanan dikurangkan dengan resultan gaya di sebelah kiri. Nah, dari sini maka nanti akan kalian dapatkan nilai yang ada tertera pada layar. Dan kalian harus membuat kesimpulan tentang momen gaya ini. Oke, demikianlah instruksi dan tutorial dari Bapak mengenai penggunaan V-Lab tentang balancing act. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.